I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Wear that thing, bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope attached. Like, whoa, how you fucking with these hoes? I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because he knows it's like. Pembahasan tentang penghindiran dan doubling. Poin pertama, apa sih yang dimaksud dengan penghindiran? Penghindiran benang adalah proses merangkap beberapa helai benang yang sekaligus diberi buntiran atau twist yang tertentu untuk setiap panjang tertentu. Dari hasil proses ini disebut benang gintir atau bead yarn. Ada 2 cara proses perangkapan. Yang pertama, perangkapan langsung dilakukan di atas mesin gintir. Pada cara ini, setiap kelosan benang single diletakkan pada rak bobin di atas mesin. Beberapa helai benang single ditarik bersama-sama melalui roll pengantar ke delivery roll, terus digintir dan digulung pada bobin spindle dari mesin gintir. Untuk kekurangan dari mesin ini, yaitu setiap beberapa helai benang sukar dikontrol keadaannya maupun tegangannya sehingga hasil gintiran kurang rata pada saat pengantar benang single terjadi salah gintir. Pada mesin stop motion karena beberapa benang putus sedangkan pengintiran tetap berjalan terus. Untuk keuntungannya, cara ini ialah bahwa prosesnya pendek, tidak memerlukan mesin perangkap. Untuk cara yang kedua, menggunakan cara tidak langsung. Beberapa helai benang single dirangkap dulu pada mesin perangkap. Keuntungan dari cara ini yaitu antara lain tegangan tiap-tiap helai benang terkontrol. Tiap-tiap bobin telah berisi benang rangkap sehingga pada waktu diproses atau ditarik pada mesin gintir kemungkinan putus itu kecil. Kemungkinan akan terjadi salah gintir atau pengintiran tunggal kecil. Yang terakhir, efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Begitu pula dengan mutu benang gintir yang dihasilkan. Lanjut ke poin kedua, macam-macam mesin gintir dan prosesnya. Berdasarkan jalannya benang, mesin gintir digolongkan atas 1. Penggintiran turun atau down twister. Pada sistem ini, jalannya benang yang dikerjakan dari rak kelosan sampai gulungan pada bobin dari atas ke bawah atau down proses. Skema penggintiran turun atau down twist ini dapat dilihat pada gambar berikut. Bagian-bagian tersebut, yang pertama rak kelos, tempat kedudukan bobin-bobin benang tunggal atau rangkap. Apabila gulungan benar tunggal, sebaiknya besar gulungan setiap kelos sama besar. Hal ini penting mengingatkan tegangan benang waktu ditarik dari kelosan-kelosan tidak stabil, sehingga bila terjadi perbedaan diameter dari masing-masing kelos akan mengakibatkan perbedaan tegangan pada tiap-tiap benangnya dan hasil gintiran tidak sempurna atau gintiran mentah. Bagian kedua, roll pengantar. Fungsinya sebagai garis perantara jalannya benang dari roll bobin ke delivery roll. Sesuai dengan fungsinya, roll ini harus cukup licin dan merupakan titik sentris daripada pangkal ujung bobin, sehingga tegangan benang antara pangkal dan ujung bobin sama. Bagian ketiga, delivery roll. Fungsinya untuk menarik benang dari rak kelos dan seterusnya diberikan kepada spindle untuk diberi twist dan digulung. Berbeda dengan mesin pintal, pada mesin gintir tidak terdapat pasangan-pasangan roll peregang. Di sini hanya terdapat sebuah roll penarik yang terdiri dari roll bawah dan roll atas yang berfungsi sebagai pemberat. Roll atas harus cukup berat, bulat dan harus akan mempunyai daya jepit yang tinggi.
Kecepatan keliling atau RPM daripada delivery roll menentukan panjang benang produksi, sehingga produksi juga dipengaruhi oleh slip dari delivery roll. Slip berkurang berarti produksi makin besar. Bagian keempat, lapet. Fungsinya sebagai stabilizer pemegang benang agar kedudukan spindle sentris terhadap ballooning yang dibentuk oleh benang waktu diputar spindle. Selain itu juga untuk menentukan panjang ballooning, besar kecilnya ballooning mempengaruhi tegangan benangnya. Karena itu penempatan lapet perlu diperhatikan. Bagian kelima, dengan putaran spindle terjadi penggulungan benang pada bobin. 6. Spindle fungsinya untuk memutar bobin. Bagian 7, tin roll dengan perantara spindle tab. Bagian 8 yaitu pita spindle. Untuk nomor 9, ring dipasang pada ring yang geraknya unik turun untuk mengatur transfer. Ke-10, traveler yang berfungsi sebagai pengantar benang. Selain down twister atau pengintiran turun, yang kedua ada pengintiran naik atau up twister. Berbeda dengan mesin gintir dengan sistem down twisting, pada mesin gintir naik jalannya benang dari bawah ke atas. Skema yang tertera pada gambar yaitu bagian-bagiannya. Yang pertama ada tin roll, kedua ada spindle tab, 3 ada spindle, 4 benang dalam bobin, 5 lapet, 6 pengantar, 7 drum fiksi, 8 benang gintir. Pada mesin gintir naik jalannya benang dari bawah ke atas. Keistimewaan pada mesin ini bahwa benang yang digulung pada bobin penyuap harus sudah dirangkap karena tiap-tiap spindle khusus melayani satu bobin penggulung secara teliti. Misalnya twist gintiran adalah sama dengan banyaknya putaran spindle 3 dibagi oleh kecepatan penggulung bobin 7 untuk waktu yang sama. Cara ini umumnya dilakukan pada mesin gintir biasa. Twister prosesnya dapat dipelajari, adapun cara bekerjanya masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Lajunya benang terpendam dalam. 2. Yang dapat diatur dengan memutar stangnya terhadap engsel. 3. Mengambil cairan benang dilewatkan pada rol penggulung pada sistem rol berendam, berfungsi sebagai delik rol dan rol pemeras sehingga benang yang masih dalam keadaan basah harus diperas. Yang kedua adalah doubling. Mesin rangkap benang sebenarnya adalah juga mesin kelas biasa. Teknik bekerjanya, bentuknya, hasilnya, cara kerja, dan lain-lain peralatannya sama seperti pada mesin-mesin kelas biasa. Perbedaan antara mesin rangkap dengan mesin kelas biasa hanyalah pada perlengkapan stop motion dan pengatur tegangan atau pembersih benang. Pada mesin kelas biasa, setiap spindle diperlengkapi dengan sebuah pengatur tegangan atau pembersih dan stop motion. Sedangkan pada mesin rangkap benang, tiap spindle diperlengkapi lebih dari buah pengatur tegangan atau pembersih dan stop motion sesuai dengan kapasitas rangkapnya, dan peralatan tersebut ada pada tiap-tiap spindle. Penggulungan beberapa helai benang yang pada bobin dilakukan sekaligus, sedang tiap helai benang melewati alat pengatur tegangan atau pembersih dan stop motion, sehingga kemungkinan kesalahan pada perbedaan tegangan dari masing-masing helai benang dapat dicegah. Begitu pula kemungkinan salah rangkap dapat dihindari. Di samping fungsi mesin ini untuk menghasilkan benang rangkap biasa, yang penting lagi ialah untuk mempersiapkan benang-benang yang akan digintir. Ada efek nyata yang terjadi
apabila benang digintir langsung dari benang-benang tunggalnya dibandingkan dengan benang-benang gintir yang sebelumnya diproses rangkap lebih dahulu. Proses yang tersebut belakangan dapat mencapai efisiensi yang lebih tinggi dan menghasilkan benang gintir yang mutunya lebih baik. Skema mesin rangkap benang. 1 adalah drum friksi. Nomor 2 adalah poros eksentrik pengantar benang. Nomor 3 peluncur pengantar benang. Nomor 4 adalah bobin kelos. Nomor 5 lapet. Nomor 6 pengatur tegangan pembersih stop motion.